Hai semua, kita mulai lagi dengan tutorial kita berikutnya. Tutorial terkait pembuatan database di aplikasi Microsoft Access. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan sedikit tujuan dari tutorial kita kali ini adalah bagaimana membuat tabel beserta kolom-kolomnya di Microsoft Access. Oke, nah untuk sebagai panduan kita akan menggunakan ERD yang pernah kita pelajari di beberapa tutorial sebelumnya. Nah, mungkin Anda semua ingat ya di tutorial tersebut kita membuat ERD terkait hubungan antara fakultas, mahasiswa, dan mata kuliah yang kemudian dihubungkan oleh join table KRS dan KRS mata kuliah seperti itu. Nah, ini topik di tutorial ini adalah bagaimana mengimplementasikan tabel-tabel ini ke dalam Microsoft Access. Nah, caranya bagaimana? Oke, mari kita mulai. Pertama, kita buka database yang telah kita buat dari tutorial sebelumnya. Nah, nanti tampilan awalnya kan seperti ini. Oke. Nah, dari situ kita akan membuat tabel pertama. Tabel pertama yang mana? Yaitu tabel pertama mungkin kita akan mulai dari sisi fakultas. Oke. Nah, yang bisa kita lakukan adalah untuk tabel pertama kita lihat di sebelah kiri akses secara Microsoft Access atau saya mungkin menyebutnya akses saja. Secara default pada saat kita membuat suatu database baru, dia akan membuat yang namanya satu tabel awal. Nah, apa yang bisa kita lakukan di tabel awal ini? Ya, kita bisa menghapus tabel tersebut atau kita merubahnya sesuai dengan tabel yang akan kita lakukan, yang akan kita buat. Nah, dari sini saya milih pendekatan yang kedua. Saya rubah aja tabel ini. Oke. Nah, yang perlu saya lakukan adalah saya klik kanan. Saya klik open di sini. Saya klik ke design view. Kita akan pilih design view. Nah, di sini dia akan minta oke, nama tabelnya itu apa. Nah, tabelnya ini saya rubah namanya sesuai dengan ERD kita. Yang pertama yaitu fakultas. Nah, di sini kita lihat ini adalah bentuk tampilan dari pembuatan kolom di Microsoft Access. Nah, kita lihat ya, kita lihat. Nah, ini setiap baris di sini ini nanti akan mewakili satu kolom di database. Nah, jadi kita lihat kalau menurut tabel fakultas ada dua kolom, yaitu tabel fakultas underscore ID dan tabel nama. Nah, berarti di sini dia sudah ada kolom ID. Nah, di sini saya ganti aja namanya menjadi fakultas underscore ID. Nah, kalau kita perhatikan, ini mungkin kalau kita perhatikan di sini ada fakultas underscore ID, lalu di sini ada nah, kita di sini ada tanda kunci. Berarti artinya apa? Berarti tanda kunci di satu tabel di akses itu menandakan bahwa kolom ini adalah primary key. Gitu. Dan kalau seandainya dia primary key, kalau di sini bisa Anda semua lihat ada yang namanya data type. Data type itu menjelaskan kepada akses tipe data yang akan diinput di dalam kolom ini itu apa. Nah, itulah kegunaan dari data type. Nah, jadi data type itu kalau kita lihat, kalau kita klik di sini, nah dia ada pilihannya ada macam-macam. Ada short text, long text, number, large number, date and time, currency, auto number, yes, no, oleh object, hyperlink, attachment, calculated. Bagi yang sifatnya itu adalah primary key, kita akan milihnya sebagai auto number. Auto number ini artinya kolom ini isinya itu akan berupa angka, tapi angkanya ini akan diinkremen atau ditambah secara otomatis setiap ada record baru
yang dilakukan oleh database. Jadi kita tidak perlu mikirin waktu kita membuat suatu data, menginput data di suatu tabel yang memiliki primary key dengan auto number, kita nggak perlu mikirin, oh nanti kolom fakultas ID ini nomornya berapa ya? Nah kita nggak perlu mikir seperti itu, karena nanti sistem akan selalu menambahkan dengan nomor terbaru dari tabel tersebut. Jadi oke, yang harus kita ingat, kalau seandainya di primary key, kita isinya auto number. Tapi harus diingat juga bahwa primary key di sini walaupun di auto number, tipe dasarnya dia itu sebetulnya adalah number. Number bilangan bulat gitu, atau kita mengenalnya dengan kata-kata integer. Nah, kita lihat yang kolom yang kedua. Kolom kedua di sini ini butuhkan kata-kata nama. Nah, berarti kalau nama di sini saya akan tulis field name-nya adalah nama. Nah, data type-nya, nah ini ada pilihan nih. Dia apa? Nah, kalau kita lihat nama itu sifatnya itu adalah harusnya alfanumerik, ya kan? Kalau nama alfanumerik. Nah, untuk alfanumerik atau ada orang yang menyebutnya string atau ada orang menyebutnya kata-kata atau ada yang menyebutnya teks gitu. Nah, di kita itu di akses itu untuk alfanumerik, kalau saya suka menyebutnya alfanumerik. Kenapa? Alfanumerik itu artinya gabungan antara alfabet dan numerik. Jadi dia ada angka, bisa juga ada tulisan alfabet seperti itu. Nah, di access itu ada dua, yaitu ada dua pilihan untuk data type terkait nama, itu yaitu bisa short text dan long text. Nah, perbedaannya apa short text dengan long text? Short text itu jumlah karakter katanya, jadi jumlah karakter per huruf plus spasi plus titik dan segala macam itu hanya dibatasi sebanyak 255 karakter. Itu short text. Nah, kalau kita misalnya mau buat satu kolom isinya itu lebih dari 255 karakter, contohnya misalnya kayak kita mau bikin satu kolom, isinya itu mengenai keluhan pelanggan. Nah, itu kan nggak mungkin dibatasin cuma 255. Pasti di atas 255 huruf atau karakter. Nah, itu kita pakainya long text. Nah, tapi karena kita itu nama itu ya sebanyak-banyaknya nggak bakal nyampe ke 255 karakter, saya akan memilihnya short text di sini. Nah, kita lihat ya, setiap kita melakukan perubahan di sini, kalau kita lihat di bawah ini isiannya atau kolomnya berubah. Misalnya saya ganti jadi short text di sini. Nah, dia langsung ada tulisan kata-kata field size. Jadi maksudnya pembatasan maksimum ada 255 karakter. Tapi kalau kita melakukan long text, kita lihat tidak ada yang namanya field size karena dia tidak dibatasi. Oke, nah di sini saya pilih short text. Nah, waktu saya pilih short text, nah ini ada beberapa isian yang bisa kita isi dan yang kita tidak. Kalau yang sifatnya mandatory, secara default akses akan mengisi secara otomatis. Nah, di sini inilah yang disebut sebagai atribut dari kolom atau karakter dari kolom-kolom tersebut. Nah, jadi ini kayak ciri-cirinya dari kolom si nama. Nah, kalau kita lihat ya, untuk nama saya batasin 255. Nah, misalnya saya pikir kayaknya 255 kebanyakan deh. Saya mau kecilin aja deh. Nah, ini saya misalnya akan kecilin menjadi 100. Gitu. Karena saya pikir nama, kalau apalagi kalau nama fakultas, biasanya sepanjang-panjangnya juga nggak akan ngelewatin 100 karakter. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita di sini kita perhatikan ke input mask. Ini untuk kolom-kolom kayak input mask, format, caption, default value, validation rule atau validation text, ini ada kegunaan masing-masing. Tapi untuk mensimplify tutorial ini, saya tidak akan membahas ini satu-satu. Gitu. Oke. Setelah selesai, kita lihat fakultas dan nama sudah selesai. Kita lihat sini ada apa lagi? Nah, mereka cuma perlu tabel ini cuma perlu 2 kolom.
Jadi ini saya selesaikan. Nah, kalau sudah selesai, pilihannya bisa macam-macam. Nah, bisa klik dari sini, view, kita masuk ke datasheet view. Nanti begitu kita klik di sini, nah nanti akan ada kata-kata you must first save the table. Do you want to save the table now? Of course. Jadi saya klik yes di sini. Nah, ya kita lihat ini jadi fakultas ID, nama. Ini ada 2 kolom yang kita buat. Nah, ini apa? Click to add. Ini kalau kita mau membuat kolom lagi secara dynamic, kita tinggal pilih di sini. Tapi karena ini cuma 2 kolom yang diperlukan, ya berarti saya cukup berhenti sampai sini untuk tabel fakultas. Oke, nah sekarang saya buka lagi navigation pane, di klik sini. Oke. Nah, tabel kedua yang akan saya buat itu adalah tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa, jadi saya buat di sini. Sorry, kita buatnya di sini. Klik create. Kalau kita membuat tabel baru, kita klik create. Pilih tabel. Nah, akan ada muncul seperti ini lagi. Nah, kita highlight tabel yang baru terbuat ini, kita highlight, lalu kita pindahkan menjadi ini, design view. Nah, ada pilihan penamaan, kita masukin mahasiswa. Nah, ini untuk mempercepat saya isi ya, seperti tadi, mahasiswa underscore ID sebagai primary key. Nah, yang kedua adalah NIM mahasiswa, kita lihat ya di sini. Nama, NIM, tanggal lahir, alamat, dan fakultas ID. Nah, di sini NIM, short text. Nah, NIM untuk NIM, mungkin ada yang, kan dia sifatnya angka ya, angka. Jadi misalnya, Pak ini harusnya NIM jangan short text dong. Harusnya dia number. Kan biasanya dia kombinasi, dia kan kombinasi angka. Tidak ada tulisan gitu. Nah, NIM memang secara tampilan itu semua dia tuh tercipta oleh angka-angka pada umumnya. Tapi kalau Anda perhatikan, NIM tuh kadang-kadang ada yang di depannya itu pakai angka 0 duluan. Jadi misalnya 023, 011, 0 berapa. Nah, kalau dia di depannya ada angka 0, itu database tidak bisa menganggapnya dia sebagai numeric value. Gitu. Atau dia tidak bisa menganggapnya sebagai angka. Nah, jadi setiap kita akan bikin, misalnya kita bikin suatu tulisan dengan angka 0 di depannya, misalnya 035. Nah, kalau di data type-nya itu kita masukkan sebagai numeric, otomatis angka 0-nya ini dihilangin oleh sistem. Jadi dia akan kelihatannya cuma angka langsung 35. Seperti itu. Nah, ini yang kita tidak mau. NIM itu kan harusnya di depannya bisa boleh ada angka 0-nya. Nah, makanya di sini saya pilihnya dia sebagai short text. Gitu. Nah, cuman supaya penulisannya tidak melenceng jauh lebar, ya baru kita bisa batasin. NIM itu ada berapa sih? Ada berapa digit? Nah, nanti kita aturnya di sini. Nah, misalnya di kasus contoh ini, saya mau membatasin NIM itu cuman taruh kata misalnya cuma 12 digit. Saya tulis di sini 12 digit. Jadi kalau nanti ke depan kita ada yang melakukan input untuk NIM dan dia melewati 12 digit, sistem tidak akan bisa atau sistem hanya akan mengambil 12 digit pertama, seperti itu. Oke. Nah, lalu kita mau bikin kayak gini. NIM itu memang dia itu digit gitu. Dia memang Dia memang short text, alphanumeric. Tapi saya maunya karakter yang diinput itu hanya angka. Saya nggak mau misalnya ada orang yang menginput alfabet di situ. Misalnya A3005. Nah, padahal NIM-nya tuh formatnya harus angka semua. Nah, bagaimana caranya? Nah, disitulah kita yang menggunakan input mask. Jadi kita harus memastikan bahwa yang diinput itu sesuai, yaitu harus numerik format dan bukan alphanumerik dari sisi inputnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita lihat dulu nih.
ukuran fieldnya, size-nya berarti ada 12. Berarti nanti ada 12 digit. Nah, kita klik di sini, input mask. Kita lihat sini ada titik-titik 3. Nah, ini kita klik. Nah, setelah klik dia ada tulisan must save table first, save now, yes. Kita klik yes. Nah, di sini kita pilih, ada nggak format name seperti yang kita mau. Ternyata kalau kita lihat di sini nggak ada. Nah, kalau tidak ada, berarti kita harus buat baru. Nah, kita buat baru, caranya bagaimana? Kita klik di sini, edit list. Nah, begitu kita klik, nah, kita lihat di sini. Ini phone number, kita lihat sampai paling ini belum ada name. Nah, kita buat baru. Setelah kita buat barunya, kita klik yang di sini. Ini tanda panah ke kanan, yang paling kanan, yang ada item kayak dia setelah tanda panah itu kayak ada item sinar. Nah, ini kita klik di sini. Nah, ini dia akan kosong. Nah, kosong kita tulis nih name seperti itu. Nah, setelah name itu kita masukin nih. Kita masukin. Nah, karena sifatnya itu dia adalah angka, dia sifatnya angka, berarti kita masukin terserah mau pakai angka sampai 9 terserah. Tapi misalnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 9, 9, 9, 9. Nah, di sini field size-nya ada 12 kan? Berarti kita, kalau saya pakai angka 9 aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini. Berarti maksudnya apa? Jadi nanti si user itu hanya boleh masukin atau menginput dalam format angka saja. Nah, kita coba lihat contoh sampel datanya. Nah, sampel datanya kita coba nih. Nah, misalnya dari awal saya masukin 1, 2, 4, 5. Nah, ini bisa. Nah, sekarang seandainya coba kita mau coba misalnya pakai huruf A. A. Nih, ini saya klik A, ini tidak bisa. Ini saya udah tekan A berkali-kali tidak. Nah, misalnya saya 023, 021, sorry. Kayak nomor telepon. 023, nah misal gini. Nah, saya masukin angka ini. Nah, ini adalah sampelnya. Ini sampel datanya. Jadi, berarti kita tes, oke. Berarti bisa nih, jalan. Nah, setelah dari sini, ini kita klik close. Oke. Nah, setelah kita klik close, kita lihat di sini. Nah, ini ada name yang kita buat. Nah, name yang kita buat, kita klik di sini. Kita klik 2 kali. Oke, finish. Nah, jadi di sini input masknya adalah si format name yang tadi kita maksud. Nah, selesai dari situ, baru kita masukin yang lain. Apalagi nih yang kita buat? Oke, ada nama, tanggal lahir, alamat. Nah, berarti di sini saya tulis dulu nama, lagi-lagi short text, saya biarin aja 255. Lalu tanggal lahir. Nah, tanggal lahir, khusus tanggal lahir, dia sifatnya itu adalah tanggal. Karena tanggal, dia bukan short text, dia bukan numerik, tapi dia di sini adalah date time. Seperti itu. Oke, dia itu adalah date time. Nah, di sini kita ke input masknya, kita klik di sini. Nah, ini ada format tanggal nih. Format tanggal mana yang mau kita pakai? Apakah short date atau medium date? Nah, kita bisa juga yang istilahnya long date kita buat sendiri, edit list sendiri. Tapi untuk ini saya pikir oke, kayaknya lebih gampang saya pakai medium date aja deh, gitu. Nah, tapi kalau Anda mau milih short date atau mencoba edit list yang membuat list baru seperti tadi, silakan ya. Nah, kalau untuk contoh ini saya akan pakainya medium date. Nah, setelah di sini saya klik finish, nah, otomatis dia input masknya seperti ini. Nah, ini jangan dirubah ya. Ini jangan dirubah. Karena kalau ini dirubah satu kata pun dirubah, ntar hasilnya berantakan. Nah, setelah tanggal lahir, saya pilih alamat. Nah, alamat mungkin karena ada kemungkinan dia lebih panjang, saya pilihnya long text. Karena alamat di Indonesia rata-rata ada pakai RT, RW, kampung, segala macam. Yang mana mungkin kadang-kadang 255 itu tidak cukup. Jadi, saya pilihnya long text. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu, kita lihat lagi nih DIR nih. Nah, dia perlu satu kolom lagi yang akan berfungsi sebagai foreign key. Foreign key. Jadi foreign key dari tabel fakultas, yakni fakultas_ID.
Nah, cara pembuatannya bagaimana? Cara pembuatannya hampir mirip dengan primary key. Jadi fakultas underscore ID, cuman kita di sini khusus untuk data type-nya kita pilihnya number gitu. Jadi number. Nah, apakah perlu ada lagi istilahnya yang menandakan bahwa fakultas ID ini adalah foreign key? Apakah kita perlu melakukan pengidentifikasian lebih lanjut? Tidak perlu. Kita cukup sampai sini aja. Nah, setelah ini saya save. Seperti biasa save-nya saya klik ke sini yang udah ada gambar tabel ini, saya klik, otomatis dia akan melakukan you must first save the table. Saya klik yes. Oke, berarti udah jadi dua data di sini. Nah, terus saya kemudian akan bikin satu tabel lagi, tabel utama yaitu mata kuliah. Nah, saya akan bikin cepat saja di sini. Di sini saya create, bikin table. Terus habis itu saya pilih tabelnya, saya highlight, saya klik design view. Nah, di sini saya tulisin mata kuliah. Coba kita lihat formatnya sama apa tidak. Oke, sama, mata kuliah. Atau misalnya saya buka, nah saya mau mencontoh kayak gini. Mata kuliah. Nah, pertanyaannya adalah begini. Saya punya pertanyaan lanjutan adalah gini. Misalnya kita sudah bikin tabel di sini, fakultas mahasiswa mata kuliah. Lalu kita lihat, loh, ini kok namanya beda ya? Namanya beda dengan nama tabel yang ada di sini. Di sini tabelnya mata kuliah tidak pakai underscore, jadi digabung mata kuliah. Sedangkan di sini mata underscore kuliah. Bagaimana caranya kita merubah nama dari tabel ini supaya sesuai dengan IR diagram ini? Nah, caranya cukup seperti ini. Anda tinggal highlight di sini, klik kanan, nah, lalu habis itu nanti Anda rename. Oke, nah di sini nanti ada kata-kata gini, you cannot rename the database object mata kuliah while it's open. Nah, kata-kata kuncinya ini adalah while it's open. Nah, dia bilang close the database object and then rename it. Nah, maksudnya yang dimaksud dengan database object itu mana? Database object itu adalah ini nih, kita lihat nih kata-katanya. Database object apa tuh? Dia ada ngasih nama mata underscore kuliah. Oh, berarti tabel mata kuliah ini posisinya dalam posisi terbuka sehingga tidak bisa diedit. Nah, yang maksudnya posisi terbuka itu seperti apa? Maksudnya posisi terbuka berarti tabel ini ada di daerah sini. Dia kelihatan tabnya muncul di sini. Nah, kita lihat ada nggak? Nah, ternyata ada di sini nih. Ada tab muncul di sini. Kita klik di sini. Nah, dia ada. Nah, kalau gini apa yang harus kita lakukan untuk menutup? Kan tadi sarannya tadi disuruh tutup dulu baru kita bisa edit. Nah, kita lihat ada tab di sini. Nah, kita di sini ada tanda X. Nah, ini kita klik aja. Berarti ini kita tutup maksudnya. Itu yang dimaksud oleh akses objek database-nya itu terbuka dan minta ditutup. Nah, caranya cuma kayak gitu. Nah, setelah kayak gitu kita highlight di sini, klik kanan, rename lagi. Nah, dia langsung modelnya kayak gini, tidak ada pesan error tadi, kita ganti. Mata kuliah, selesai, cukup semudah itu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke mata kuliah. Kita design view di sini. Oh sorry, ini masih yang mahasiswa, saya lupa di highlight. Oke, ini highlight. Nah, ini kita design view. Nah, di sini kita tulis kayak tadi, mata kuliah underscore ID atau number. Lalu coba saya lihat apa aja. Kode mata kuliah, nama, dan deskripsi. Kode mata kuliah, nah kode mata kuliah biasanya alfanumerik, short text. Nah, di sini saya batasi cuma 10 karakter karena kodenya. Lalu habis itu nama mata kuliah, short text juga. Karena feeling saya penamaan nama mata kuliah nggak mungkin mencapai 100 karakter. Tapi kalau Anda mau pilih long text itu silakan. Dan yang berikut adalah deskripsi. Nah, deskripsi mungkin agak panjang nih deskripsi mata kuliah. Di sini bisa diinput apa aja, misalnya objektif kuliah apa, lalu
materi yang dipakai apa saja. Nah, itu mungkin bisa diisi di sini. Karena itu saya akan milihnya long text di sini. Nah, lalu yang terakhir adalah foreign key dari fakultas ID ini. Nah, jadi saya masukin di sini fakultas ID dan seperti biasa saya akan pilihnya sebagai number. Oke. Nah, kita lihat ini sudah selesai, dan kalau sudah selesai, pilihan pertama kita bisa klik di sini atau kita bisa, nah mungkin saya akan mengambil pendekatan kedua. Di sini saya tutup X. Nah, ada perintah gini, do you want to save the change to the design of table mata kuliah? Saya akan jawab yes. Oke, selesai. Berarti di sini saya sudah punya 3 tabel. Nah, berarti kalau 3 tabel, saya tinggal kurang 2 tabel lagi, yang mana saya akan mulai dulu dari KRS. Nah, KRS ini isinya cuman KRS ID sebagai primary key, mahasiswa ID sebagai foreign key dari mahasiswa, dan semester dan deskripsi. Oke, sekarang di sini saya masukin. Saya bikin lagi di sini, create table. Nah, highlight table di sini. Buka design view. Nah, saya tulis nih KRS. Oke, nah sini saya ganti KRS underscore ID auto number, mahasiswa underscore ID otomatis number, lalu habis itu dia ada semester dan deskripsi. Semester saya bikin short text saja, semester, dan satu lagi deskripsi. Ya, seperti deskripsi di tabel sebelumnya, saya akan pilih ini sebagai long text. Oke, selesai, saya tutup. Nah, selesai. Jadi kita sudah punya 4 kolom. Nah, kolom terakhir itu adalah KRS mata kuliah. Ini yang kita sebut sebagai join table. Join table antara mata kuliah dan KRS. Untuk KRS mata kuliah itu tidak ada kolom yang warnanya bold, di bold seperti yang lain. Nah, di bold ini atau di huruf tebal itu kalau di kolom-kolom lain itu menandakan bahwa ini adalah primary key-nya mereka. Nah, sekarang pertanyaannya di KRS mata kuliah itu tidak ada. Kenapa seperti itu? Karena tabel KRS mata kuliah ini yang disebut sebagai join table, di mana primary key-nya itu bukan satu kolom tunggal. Sebetulnya adalah gabungan dari satu atau lebih foreign key. Jadi foreign key-nya itu digabung. Nah, itulah identitasnya, itulah primary key-nya. Nah, jadi di sini kita lihat, sorry ini salah, ini agak salah, ini harusnya dihapus, nggak ada. Nah, di sini kita lihat, jadi KRS mata kuliah ini primary key-nya adalah gabungan dari kolom foreign key mata kuliah underscore ID dari tabel mata kuliah dan KRS underscore ID dari tabel KRS gitu. Nah, selain itu saya menambahkan dua kolom deskriptif, yaitu nama dan deskripsi. Jadi, nah cara membuatnya bagaimana di Access? Ya, kita cukup bikin di sini seperti biasa, kita bikinnya sama. Sorry, create table. Nah, ini kita highlight design view KRS mata kuliah. Nah, pertama kali dia akan nampilkan kayak gini. Nah, kita bikin aja seperti biasa. Mata kuliah underscore ID, KRS underscore ID, nama dan deskripsi. Jadi, mata kuliah underscore ID. Nah, ini karena dia foreign key, kita ganti dia menjadi number. Nah, terus habis itu ada, sebentar, ada KRS underscore ID. KRS underscore ID, number juga karena dia foreign key. Lalu ada nama dan deskripsi. Nama, short text, dan deskripsi. Short text. Oh maaf, sorry, ini ada kesalahan sedikit di IRD saya. Ini harusnya tidak ada nama, saya hapus ya namanya ya. Jadi cukup deskripsi. Ini saya hapus. Nah, cara menghapus ya, ini tinggal kita klik di sebelah sini. Misalnya kita mau menghapus kolom nama, kita klik sebelah kiri. Nah, lalu kita delete rows. Klik kanan dan delete rows. Oke, seperti ini. Nah, apakah sudah selesai?
khusus untuk join table, kita perhatiin nih. Loh, di sini kok ada kolom primary key. Nah, ini kok ada kolom primary key nih. Nah, kita jadi padahal ini primary key-nya kan adalah gabungan dua ini. Jadi yang kita lakukan adalah, sorry, ini udah saya tandain. Jadi yang kita lakukan adalah kita klik di sini, kita klik kiri dulu di kolom paling sebelah kiri ini, kita klik. Lalu kita tekan Ctrl CTRL kalau di Windows. Nah, habis itu kita klik di sini. Nah, jadi kalau kita lihat dua kolom di sini udah berubah nih warnanya. Dari yang tadi abu-abu terang menjadi abu-abu gelap. Berarti maksudnya apa? Dua kolom ini sedang terpilih. Jadi sedang terhighlight lah, sedang terpilih di sini. Nah, kalau sudah dua-duanya seperti ini, kita baru klik si button yang ada kata kuncinya primary key di sini, kita klik. Nah, kita lihat nih, langsung dia dua-duanya akan punya tanda primary key atau tanda kunci. Jadi menandakan bahwa primary key dari KRS mata kuliah itu adalah gabungan dari foreign key mata kuliah underscore ID dan satu lagi foreign key dari tabel KRS atau KRS ID. Oke, setelah selesai kita melakukan itu, kita tutup dan save. Oke, nah dari sini, dari apa yang kita lakukan di tutorial ini, kita sudah berhasil membuat fakultas, tabel fakultas, KRS mata kuliah, mahasiswa, dan mata kuliah. Jadi kalau kita lihat, kelima tabel ini beserta kolom-kolomnya sudah dikerjakan atau sudah kita masukkan ke dalam Microsoft Access. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita menggambarkan relasi-relasi ini. Nah, untuk menggambarkan relasi ini, kita akan bahas di tutorial kita selanjutnya. Dan sampai ketemu di tutorial tersebut. Terima kasih.